Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Dan sebentar kita akan membaca kebenaran firman Tuhan untuk kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita boleh tahu apa yang menjadi kehendaknya untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita menjalani hidup sebagai anak-anaknya. Mari kita sebelumnya berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Kita hari ini sudah sampai di Amsal pasal yang kelima, ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan ayat 20 hingga yang ke-23. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, isu perselingkuhan adalah salah satu hal yang cukup menarik perhatian belakangan ini. Baik itu dalam hubungan yang masih berstatus pacaran, atau juga untuk hubungan rumah tangga yang sudah menjalin sebuah pernikahan. Bagaimanapun versinya, perselingkuhan selalu menjadi trending topik yang viral di dunia maya maupun di dalam dunia nyata. Pihak yang diselingkuhi biasanya akan dibela habis-habisan, sementara mereka yang menjadi pelaku akan dihujat tiada henti. Terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, semua orang pasti punya alasan untuk melakukan tindakan yang keliru satu ini. Bosan adalah alasan paling klise yang sering digunakan oleh mereka yang berselingkuh. Merasa bahwa hubungannya nggak lagi harmonis, tanpa cinta dan tanpa kehangatan, serta sudah nggak ada lagi tantangannya lagi di dalamnya. Sehingga hal ini dijadikan sebagai sebuah pembenaran perselingkuhan pun dianggap sebagai solusi atas rasa bosan tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah bagian perenungan untuk kita bersama pada saat ini. Seringkali orang melakukan itu dengan alasannya masing-masing. Oleh sebab itu, di dalam kitab Amsal yang hari ini kita baca, mau berbicara kepada kita bagaimana menasehati setiap kita untuk menjaga kekudusan kehidupan. Baik yang belum menikah dalam status berpacaran, ataupun mereka, setiap kita yang sudah membangun di dalam kehidupan rumah tangga. Amsal yang kita baca hari ini memberikan sebuah peringatan kepada setiap kita, untuk kita tidak main-main, untuk kita tidak coba-coba melakukan dosa yang satu ini. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang bisa jatuh dan mudah jatuh di dalam dosa ini dengan berbagai alasan yang ada. Bisa karena kurang perhatian, tidak adanya rasa cinta, tidak adanya kehangatan lagi di dalamnya. Oleh sebab itu, saudara, Amsal mengingatkan kita, hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Penulis Amsal mau mengingatkan kita, kenapa kita mengingini pasangan yang lain? Bukankah kita sudah memiliki pasangan yang sah, yang resmi? Dan bukankah yang demikian yang harusnya kita lebih mengasihinya? Harusnya kita lebih menyayangi apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Di mana ayat 18 diperingatkan, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Kita diajak untuk menghargai sebuah pernikahan dengan kita menghargai pasangan kita. Apapun siapapun dia kondisinya hari ini.
Kalau dulu langsing begitu ya, kalau sekarang langsung. Bukan berarti cinta kita jadi berubah. Bukan berarti cinta kita menjadi hilang karena perubahan fisik itu. Karena tentunya cinta itu kuat. Yang bukan karena fisik, tetapi juga karena Tuhan yang mempersatukan. Penulis Amsal mengingatkan kita bagaimana kita diingatkan untuk tidak melakukan hal ini. Kenapa, saudara? Ayat 21 dikatakan, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Ingat, Tuhan yang memberkati setiap hubungan yang ada. Dan Tuhan mau setiap kita boleh menjaganya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, ingat ya, Tuhan melihat dan semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Kita bisa menyembunyikan dari orang lain, tetapi kita tidak bisa menyembunyikan di hadapan Tuhan. Kita bisa menyembunyikan dari orang-orang sekitar kita, tapi Tuhan yang akan membukakannya. Oleh sebab itu, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Pada saat nggak ketahuan, mungkin dia bisa menikmati, dia bisa senang-senang di sana. Tetapi ketika ketahuan, seringkali mereka menyalahkan orang lain, menyalahkan pasangannya, dan menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal orang fasik tertangkap karena kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Dia yang membuatnya. Oleh sebab itu dia jatuh di dalamnya. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Hal ini mengingatkan kita. Ketika ada nasihat, ketika kita diperingati, mari kita dengar didikan itu. Mungkin tidak mengenakkan karena di tengah kita lagi senang-senangnya, kita dinasehati, kita diingatkan, tentu bukan hal yang nyaman, dan tentunya kita bisa tidak menyukainya. Tetapi ketika kita mau mendengar, hidup kita bisa berubah. Tetapi ketika kita membiarkan diri kita akan mengalami seperti orang fasik, akan mati dan tidak menerima didikan karena kebodohannya. Ia besar, ia tersesat. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita. Jangan coba-coba, jangan main-main dengan dosa-dosa ini. Dosa perselingkuhan, dosa perzinahan, apapun itu. Tuhan peringatkan kita untuk kita tidak main-main di dalamnya. Jika kita sudah ada di dalamnya, segera bertobat, kembali kepada Tuhan. Dan jika kita yang belum, jangan sampai masuk ke dalamnya. Kenapa? Sangat beresiko di dalam hidup kita. Dan tentunya membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap hubungan yang Engkau sudah berkati. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga, rumah tangga. Kiranya tetap setiap kami menjaga kekudusan kehidupan pernikahan kami. Kami sadar tidak mudah, ada banyak tantangan, ada banyak godaan ya Tuhan. Mohon Kau menjaga hati dan pikiran kami, untuk kami boleh tetap setia kepada pasangan kami, dan kami rindu Kau boleh memberkatinya. Dan jika ada antara pasangan muda-mudi dalam menjalin hubungan, Kau juga tetap menjaga mereka ya Tuhan, sehingga kami juga boleh tetap menjaga kekudusan kehidupan di dalam relasi, di dalam mereka mempersiapkan masa depan pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami, jaga kami, biarlah kami tetap hidup di dalam kekudusan yang Kau sudah berikan. Kami berdoa, dan kami berdoa untuk setiap pernikahan, kiranya juga diberkati Tuhan, dan biarlah kami mengalami damai sejahtera daripada-Mu. Ini doa seru kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh menjaga pernikahan yang sudah Tuhan berkati, dan bagi yang akan menikah, yang sedang mencari jodoh, pasangan hidup, tetap doakan dan gumulkan, dan tetap menjaga kekudusan hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.